Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Capricorn. Karma orang yang menyakiti kalian ya Capricorn. Tapi ini disclaimer dulu ya. Jadi kalau kalian mendengar hal-hal yang tidak baik atau kurang baik, jangan kalian tertawakan. Tapi lebih ke kalian doakan, kalian menjadi ambil pelajaran ya, supaya kita tidak berlaku seperti itu ke orang lain gitu loh ya. Karena memang karma itu ada dan pasti, hanya waktu yang akan menjawab nanti ya, cepat atau lambatnya gitu loh. Oke. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya, sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Kartunya juga sudah di shuffle ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan request tema bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang mau dapat info mengenai private reading dan juga terapi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau ingin mendapatkan gorden dan juga aksesorisnya dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, bisa cek Shopee saya Panda Gorden ya. Fun reading dan general reading. Kalau resonate, alhamdulillah. Nggak resonate, udah jangan baper, simple aja ya. Terus ini fun reading, jangan percaya tarot 100%. Ini hiburan yang ada nilai edukasinya ya. Percayakan sama Allah semuanya. Kita ambil pelajaran dari setiap saya menebar kartu gitu loh ya. Oke, kita mulai ya Capricorn. Jadi untuk orang yang menyakiti kamu, dia mendapatkan karma keuangan yang memang sangat sulit ya. Udah tahap tabah itu di atas sabar. Dan memang kalian hubungannya harus berakhir, karena mungkin ya semua memang terjadi atas izin Allah. Tapi ya mungkin memang kamunya yang gak baik. Mungkin kamu menyumbang perkataan dan perbuatan sehingga dia menyakiti hati kamu tanpa kamu sadari. Hanya dia yang tahu dan Allah ya, kenapa alasan dia menyakiti kamu gitu kan. Terus udah gitu ya mungkin memang kamu mau dikasih hadiah yang jauh lebih baik, ada yang mau dirubah dari kamu. Pokoknya kita balikin semua ke hal-hal yang positif. Dan memang dia lagi fokus kerja keras untuk keuangannya ya. Semua dia handle sendiri, semua dia kerjakan sendiri. Dia lebih masuk ke dalam dirinya sendiri. Dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Alhamdulillah sekarang dia sudah dalam posisi orang yang jauh lebih baik ya. Karena mungkin pengalamannya bersama kamu gitu, dia menyadari kesalahannya dia, kehilafannya dia. Ya udah, kalau kamu udah tahu kayak gini, kamu nggak boleh dendam gitu kan. Kita kadang memberi pelajaran sama seseorang itu perlu, tapi dendam itu nggak boleh ya gitu. Terus ya, dia juga kadang suka minta saran dari orang yang mungkin bisa dipercaya, entah itu pakar ya, entah itu alim ulama, atau kalau yang non muslim mungkin pendeta bisa juga ya. Pokoknya dia mencari nasihat, arahan yang baik, yang memang itu netral ya. Bisa juga mungkin dia terapi atau ngintip-ngintip tarot juga ya gitu kan. Akhirnya mendapatkan kesadaran ya, bahwasanya memang hal yang dilakukan itu nggak baik. Oke. Kita ke bottom of the deck ya, dari ininya tarotnya. Oke. Kamu pun juga jangan merasa besar kepala ya, dia dapat karmanya dia gini-gini, jangan gitu. Siapa tahu dia tuh melakukan kejahatan yang memang dari kamu pemicunya. Entah itu ada perkataan kamu yang menyakitkan, ada perbuatan kamu yang memang nggak buat dia nyaman gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Yang paling tahu adalah dirinya sendiri dan juga Allah ya. Oke. Terus di sini untuk bottom of the deck ada Page of Cups ya. Di bulan September akan ada orang yang datang ke beliau untuk menawarkan perasaannya, atau beliau akan mulai menawarkan perasaannya ke orang lain. Tapi dia jadi orang yang jauh lebih siap siaga gitu loh ya. Kemungkinan apapun yang terjadi dia sudah ready gitu kan, karena mungkin dia pernah punya pengalaman melakukan sesuatu hal yang nggak baik. Jadi ketika ada gelagat-gelagat orang yang datang ke kehidupan dia sudah tahu gitu loh ya. Terus udah gitu di sini ada Four of Cups, Nine of Cups, dan Six of Swords. Oke, dari kartu ini terlihat bahwasannya memang sebenarnya Allah dan alam semesta itu sudah memberikan dia satu sinyal bahwasanya ada lawan jenis yang memang udah terbaik untuk dia, tapi dia masih terdistrak ya. Mungkin dia masih ingat dengan rasa bersalahnya dia sama kamu gitu loh ya, dan membuat dia jadi kayak
aduh gue takut terulang lagi gitu gue ngelakuin hal itu, atau mungkin gue yang akan jadi korbannya. Kalau gue memulai suatu hubungan, bisa jadi orang yang didilingkan sama beliau itu justru jadi pelakunya, dan dia jadi korbannya, dia jadi ngerasain apa yang kamu rasain. Jadi bener-bener dia tuh kayak paranoid sendiri kalau yang saya rasain ya gitu. Tapi kan dia juga nggak bisa hidup sendiri terus gitu loh, dan memang akhirnya karena ketakutan itu beliau mencari kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Beliau sudah nyaman dengan dirinya sendiri, beliau sudah bahagia dan mencari kebahagiaan itu di dalam dirinya sendiri. Terus hal-hal di masa lalu menjadikan bekal untuk beliau mulai membuka kembali hatinya ya ke hubungan lain. Terus ya akhirnya beliau memang mendapatkan soulmate dan twin flame-nya gitu loh. Dia sudah terlalu letih bekerja untuk mendapatkan koin-koin pentacles ya, dan memang akhirnya tercapai ya, dia mendapatkan kenyamanan finansial gitu loh ya. Dan berkat keuletannya, berkat kegigihannya, kerja keras, pantang menyerah gitu kan. Ini kelihatan kerja keras semua ya kartunya. Beberapa ada 3 lah ya gitu. Dan akhirnya memang keadilan dia dapatkan ya. Memang dia keberlimpahan materi akhirnya gitu. Aminkan aja hal-hal yang baik ya, semoga bisa berlaku juga untuk kamu gitu kan Capricorn. Dan namun dia nggak bisa move on juga dari kamu, karena dia sudah menyadari hal tersebut. Dia sudah tahu kesalahannya ya, dia mau move on tapi jalannya tuh pelan banget. Dia kadang masih suka lihat ke belakang, lihat kejadian sama kamu, belum sepenuhnya bisa bergerak maju. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada progres ya, daripada stuck atau gagal move on. Nggak apa-apa, yang penting jalannya lambat tapi kan dia berprogres, bergerak gitu ya, ada perubahan, ada pergerakan. Dan ya memang dia akan jadi Queen of Pentacles dalam artian punya kemapanan finansial, kemandirian, dia bisa menjaga harta materinya gitu kan. Dan entah kenapa kok saya jadi cepet banget ngomongnya. Dan dia akhirnya karena sudah bertemu sosok twin flame dan soulmate-nya, dia memiliki pasangan yang memang bisa seimbang gitu loh ya, bisa seimbang sama dia, sama-sama kasih sayang, sama-sama jujur, sama-sama apa adanya. Jadi untuk kalian Capricorn ya itu tadi balik ya, mungkin kalian menyumbang, saya nggak mau ya mentang-mentang saya jadi tarot reader dan kalian viewer saya, atau ada yang private reading terus saya ngebela kalian, ngebela klien saya karena dia membayar saya. Ketika memang hal itu salah, saya akan bilang salah, tapi dengan kalimat-kalimat dan bahasa yang baik gitu loh ya. Jadi bukan karena kalian ngebayar saya, kalian udah nonton, udah subscribe, saya ngebela kalian, enggak. Saya mau tetap ada di tengah gitu loh ya. Terus di sini ada Queen of Cups, dimana memang akhirnya dia benar-benar bisa jadi orang yang menjaga perasaan pasangannya, perasaan orang lain ya. Pokoknya jadi orang yang jauh lebih baik gitu loh. Kalian bersyukur kan karena kehadiran kalian, akhirnya dia bisa menyadari kesalahannya, dia bisa merubah, dia bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Oke. Ya, dan saya mengharapkan kalian juga lebih baik lagi gitu loh dari sebelumnya, oke. Karena orang yang menyakiti zodiak Capricorn macam. Oke. Monologinya bring love into the situation. Jadi untuk setiap kalian melakukan suatu aktivitas keseharian, cobalah menggunakan kasih sayang, menggunakan cinta di dalam menjalankan kegiatan kalian. Dan kalian itu tipe orang yang memang keberuntungan ada di sisi kalian ya. Terus selain keberuntungan, kalian punya suatu misi atau beberapa misi yang memang kalian genggam terus. Kalian pingin ini, terus kalian pokoknya terus gue pingin ini, gue pingin ini, gue pingin, tipenya seperti itu. Dan memang ini adalah momentum yang baik untuk kalian refleksi diri, lebih introspeksi diri, dan kalian tujuan hidupnya mau apa gitu loh ya, kejar aja gitu ya. Terus confident is your key to sukses. Jadi memang di sini kuncinya kalian Capricorn kalau mau sukses itu harus percaya diri, tapi ingat jangan over confidence ya. Over confidence kalian nggak baik, karena sesuatu hal yang berlebihan itu memang nggak baik, oke. Emotion are running high ya, lagi kenceng-kencengnya ya. Dan memang emotion are running high di sini ya, memang lagi bener-bener momentum yang baik, emosinya juga lagi bagus-bagusnya. Apalagi kalian nonton tarot, ngintip gitu kan, tapi jangan kalian tertawakan ya, tapi lebih ke doain aja gitu loh. Kalau nggak bisa doain udah diem, ya Allah kasihan ya gitu, dia harus
pontang-panting cari uang gitu, dia keuangannya lagi sulit segala macam gitu ya. Be bold and make the first move, memang kamu bisa lebih berani untuk membuat gebrakan, atau kalian harus bisa yang bergerak gitu, action, bertindak ya. Dan diharapkan memang satu sama lain menjadi sosok seseorang yang bisa melihat sudut pandang yang jauh berbeda dan lebih luas ya, jadi nggak picik pikirannya, nggak sempit gitu loh ya. Terus udah gitu di sini ada expect powerful change, dimana memang ketika kalian punya ekspektasi, punya pengharapan, jangan diremehin, karena ekspektasi atau pengharapan itu punya kekuatan untuk merubah. Ketika memang kalian punya kekuatan untuk merubah itu 100%, ya udah gitu, pol-polan aja 1000% ya udah lakuin gitu loh ya, karena memang ekspektasi, pengharapan gitu kan, itu memang bisa merubah, punya kekuatan loh ya, punya kekuatan untuk merubah. Jadi ya udah, punya ekspektasi, punya pengharapan, yakin gitu kan, insya Allah. Oke. Terus di sini untuk romance angelnya, karena bagi orang itulah penyakitnya. Oke. Give your relationship a chance. Kalau kamu memang mau membuka hati lagi sama orang lain, ya udah buka aja gitu loh. Tapi ya ingat, yang nggak baik ke kamu harus tinggalkan, yang baik kamu harus tingkatkan ya. Dan memang kamu harus bisa memberikan kesempatan sih kepada kehidupan percintaan kamu ya. Nggak semua orang atau lawan jenis itu sama seperti mantan kamu ya gitu. Siapa tahu itu adalah hadiah buah kesabaran kamu. Dan tapi ingat ya Capricorn, kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri dulu gitu loh ya. Gimana kamu mencintai orang lain kalau diri kamu sendiri kamu nggak cintai, kamu nggak sayangin gitu loh ya. Terus di sini ada codependency, jangan sampai kamu ketergantungan sama pasangan atau pasangan kamu ketergantungan sama kamu, itu hindari. Mungkin yang lalu itu kenapa ada the tower moment, karena kenapa Allah menginginkan hubungan itu, mengizinkan hubungan itu berakhir ya, memang mungkin adanya ketergantungan gitu loh, dan itu hal yang nggak baik ya. Kalau kamu sudah menemukan orang yang mau diajak serius atau gebetan atau inceran, ya memang kamu ada rasa, ya udah ekspresiin aja perasaan cinta kamu. Kenapa? Soalnya biar dia tahu, biar dia ngerasa, biar dia sadar gitu kan. Dan ini memang religious factor, dimana memang hubungannya adalah koneksi spiritual. Jadi semakin kalian dekat sama Allah, semakin kalian ngelos, nggak mau ngegenggam dia, ya dia akan semakin dekat. Tapi ketika kamu jauh dari Allah dan kamu semakin menggenggam seperti pasir di tangan, dia akan semakin jauh gitu loh ya. Jadi ya memang seperti itu. Atau bisa juga karena dialah kamu jadi lebih dekat sama Allah. Begitu juga karena dia begitu kenal sama kamu, ya dia jadi lebih dekat, kamu lebih dekat sama Allah gitu ya. Dan memang ini kamu harus bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu ya. Bisa jadi dia adalah orang yang satu-satunya untuk kamu dan worth waiting for. Memang ketika kamu memang ingin menunggu seseorang yang tepat untuk kamu, tunggu gitu loh ya. Semua itu adalah divine timing gitu, waktunya Allah gitu loh yang menentukan kapan, cepat, lama, atau memang sedang-sedang aja, atau memang mau hari ini diketemuin, sebulan lagi, setahun lagi, ya dia layak untuk kamu tunggu, karena memang dia hadiah dari Allah untuk kamu ya gitu, karena mungkin kesabaran kamu gitu. Dan memang nanti sama-sama memiliki chemistry, tapi ingat, kamu juga harus jujur, harus ngomong dari hati ke hati bahwasanya kamu memang punya mantan begini yang memang saya nggak mau keulang lagi, atau memang saya baru sembuh, segala pokoknya diomongin semuanya. Dan akan ada reconciliation, dimana memang mungkin ada orang di masa lalu yang akan hadir ke kehidupan kamu gitu. Jadi makanya kamu harus benar-benar bisa menentukan sikap, menentukan langkah. Kalau udah nggak mau, ya udah nggak mau. Sekalipun dia rekonsiliasi, ya udah sebatas teman aja, tapi juga jangan terlalu akrab dengan mantan gitu loh ya. Terus keep an open mind, tetaplah berpikiran terbuka ya, tentang hubungan percintaan kalian gitu, dan yakin bahwasanya akan ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus di sini untuk self care-nya. Oke. Be still, ini adalah the hangman, dimana memang diharapkan kamu menjadi sosok seseorang yang punya perspektif yang luas,
sudut pandang yang berbeda ya, jangan sempit, jangan seperti katak dalam tempurung ya gitu loh. Terus di sini ada clean your space, coba deh kamu bersih-bersih ya Capricorn, bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat kerja, dimanapun kamu berada kamu bersih-bersih dalam artian bisa juga energinya gitu ya. Jurnal ya, kamu bisa buat jurnal mungkin ya, jurnal impian, jurnal perjalanan, apapun itu, jurnal keseharian gitu kan. Dan bottom of the deck ada sing with the moon, ketika malam hari coba lihat ke luar, ada bulan, dimana bulan itu juga punya fase-fase sebelum dia jadi purnama, sebelum dia jadi sempurna ya kan. Dimana mungkin ada sabit gitu kan. Nah kalian, hidup kalian juga seperti itu gitu, melewati fase-fase untuk kesempurnaan, kebijaksanaan ya. Di sini ada connect with the earth, kalau misalkan kalian punya waktu coba deh terkoneksi dengan alam, seperti ke puncak sorry ya, seperti ke puncak, atau kalian tanam-tanam yang berhubungan dengan alam ya. Terus intuition di sini mungkin kalian hadiahnya adalah memiliki intuisi yang tajam, atau kalian lebih mendengarkan intuisi kalian, karena mungkin kok sepertinya beberapa kali saya meremehkan intuisi saya, ternyata saya kerugian, ternyata saya menyesal gitu ya. Kalian lebih percaya intuisi untuk membimbing kalian menjalani kehidupan sehari-hari, karena mungkin intuisi atau kata hati itu adalah datangnya dari Allah ya. Di sini ada connect with kristal, mungkin selama ini kamu hanya dengan kristal tapi nggak tahu dunia kristal. Cobalah untuk lebih mengetahui dunia kristal, coba deh cek apa sih namanya, kegunaannya, karena banyak banget kristal itu ya. Oke. Kristal itu media penyembuh, jadi bukan kristal yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan, medianya lewat kristal ya. Sekarang kita ke soul journey. Okay, grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi mungkin nggak ada lagi kesedihan, karena kamu sudah sadar bahwasanya ketika saya mengalami kerugian, mengalami kehilangan, itu adalah peluang saya untuk menerima. Ya seperti tadi saya bilang, mungkin mau dikasih pengganti yang jauh lebih baik. Ya, oke. Adversity, I accept that challenge are the best way to learn, dimana memang kamu akhirnya menerima bahwasanya tantangan hidup kamu adalah cara terbaik kamu untuk belajar ya. Ya belajar tentang kehidupan gitu loh ya. Terus di sini ada service, kamu jadi jauh lebih banyak membantu orang lain, karena dengan kamu membantu orang yang ada kepuasan tersendiri, kesenangan tersendiri, dimana memang ada hal-hal yang nggak bisa dibayar pakai uang ketika kita memang bergelut di dunia kemanusiaan ya. Membantu orang itu lebih mahal harganya dari apapun, kepuasannya itu beda. Terus blame, nggak jadi orang yang menyalahkan lagi gitu ya, itu salah dia, salah enggak, jadi lebih menerima itu adalah tanggung jawab kamu, walaupun mungkin nggak 100% salah kamu. Terus ada envy, nggak ada lagi rasa iri gitu loh, karena kamu tersadar semua manusia itu sama, yang ngebedainnya cuma tantangan hidup, tapi intinya itu adalah memang on the tracknya Allah ya. Kebijaksanaan, kearifan, kebaikan, kasih sayang, ya itulah on tracknya Allah ya. Dan surrender, serahin semuanya sama Allah ya. Terus purpose, lebih tahu jadi tujuan hidup ya. Terus ya akhirnya kamu bisa merasakan kebahagiaan karena kamu sudah memaafkan. Dengan memaafkan kamu bisa sembuh ya. Salah satu cara untuk sembuh adalah memaafkan dan lebih banyak bersyukur ya, nggak lagi jadi orang yang menyangkal gitu ya. Terus kalian lebih banyak membayangkan hal-hal yang baik gitu ya, membayangkan hal-hal yang baik gitu. Terus udah gitu di sini ada sexy love. Oke. Unplug. Kalau kalian punya waktu luang, coba kalian cabut, mungkin bisa ke pantai, mungkin bisa ke pegunungan, bisa ke banyak hal ya. Yang penting itu bisa untuk me time kamu. Tell the truth, akhirnya kamu bisa benar-benar mengatakan suatu kebenaran, walaupun mungkin dulu itu sulit banget gitu, mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa gengsi segala macem ya. Risk it ya, memang kamu harus bisa mengambil resiko pada akhirnya ya. Resikonya apa? Ketika kamu memang sudah memutuskan udah nggak sama dia ya, mungkin sakit, mungkin ngerasa kehilangan, kesedihan gitu kan
ya udah nggak apa-apa, tapi kan nanti kan dapat penggantinya ya, dan kamu pun jadi orang yang jauh lebih baik, nggak ngulangin hal-hal lagi yang mungkin nggak nyakitin lagi perkataannya, perbuatannya dan lain-lain ya. Something bigger is on the way. Ketika memang kamu sudah sembuh ya memang kamu akan dikasih hadiah, hal besar ini akan datang ke kamu, tapi kamu harus sembuh dulu. Kalau gimana kamu mau sembuh kalau kamu itu belum healing gitu. A new day ya, benar-benar hari yang baru untuk kamu Capricorn. Dan perbanyak bermain ya, karena dengan bermain itu ya kita memang senang, happy, bisa narik hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu loh ya. Be gentle with yourself, dimana memang kamu harus lebih berani sama diri kamu gitu loh ya. Mengakui kesalahan, berani mengambil itu adalah tanggung jawab kamu nggak 100% salah dia segala macam gitu. Jadi lebih dewasa, dan be mindful with your money honey, karena kamu melihat mungkin dia sedang kesulitan ekonomi, mendengar kesulitan ekonomi, dia kerja keras ya, jadi kamu jauh lebih bisa lebih bijaksana dalam menggunakan uang gitu loh ya. Terus bisa memutuskan ya, oke, ya memutuskan mana yang terbaik untuk kamu gitu. Oke, kamu sepertinya nggak mau lagi sama dia, ya udah, dia udah toksik, udah racun misalkan kayak gitu. Bisa merayakan cinta kamu karena mungkin kamu akan bertemu dengan orang baru ya. Dan forgiveness heal di sini memperkuat forgiveness, karena memang dengan memaafkan ya kita bisa sembuh, bisa healing gitu loh. Walaupun mungkin nggak 100% salah kita, you are awesome, kamu memang hebat Capricorn ya. Dan banyak menerima pujian. Ketika kamu memang dulu orang yang susah banget minta maaf, gengsi, coba deh kamu bilang say you're sorry, bilang kalau kamu tuh maaf gitu, minta maaf segala macam, jangan gengsi gitu loh ya. Terus jadi cantik secara alami untuk yang perempuan, kalau yang laki-laki bisa jadi handsome dari dalam ya, inner beauty-nya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Capricorn karma orang yang menyakiti kalian di bulan September 2021 sudah selesai. Kalau saya punya banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalasnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.